Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuhairana Unais. Saya akan menampilkan beberapa hasil resum saya matkul filsafat umum B. Pertama, dari pengantar kepada filsafat. Setelah itu, dua kekuatan yang mewarnai dunia. Setelah itu pengertian filsafat. Ada empiris, logis, dan rasional. Akal dan hati. Ciri umum filsafat Yunani dan tokohnya. Akal dan hati pada abad pertengahan. Ada Plotinus, dan Augustinus. Oke, itu tadi hasil resum filsafat umum saya, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aliran empiris dan tokoh filsafat Thales. Aliran empiris adalah aliran yang menekankan bahwa segala sesuatu dipelajari lewat pengalaman dengan melibatkan indera diri. Aliran ini menolak anggapan yang menyebutkan bahwa sesuatu dibawa sejak lahir. Oleh sebab itu, maka aliran empiris ini disebut menolak kehadiran Tuhan sebab menentang konsep fitrah pada diri manusia. Contohnya, seperti teori A yang menyatakan bahwa sesuatu kebenaran dalam pengetahuan adalah kebenaran a posteriori, yakni kebenaran yang didapatkan lewat observasi atau pengamatan. Pengamatan ini sudah tentu melibatkan pengalaman indera pada diri seseorang, sehingga termasuk dalam mencangkupan aliran empiris. Contohnya seperti kita melihat fenomena seperti fata morgana, yang dari kejauhan jalan itu seperti ada airnya. Ketika kita berjalan menuju situ, itu tidak ada airnya. Jadi dapat disimpulkan fata morgana itu sesuatu yang dapat dilihat dari satu panca indera. Dengan kita mengobservasi atau kita meneliti tentang fata morgana, kita mengetahui bahwa fata morgana itu tidak nyata. Dan di sini dijelaskan fata morgana itu tidak nyata dan tidak benar. Itu saja
sedikit penjelasan saya tentang aliran empirisme. Setelah itu tentang tokoh Thales. Tokoh Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat, karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejalanya di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasional manusia. Gagasan penting yang terdapat dari tokoh Thales yaitu air sebagai arche, teorema Thales, dan teorema intersepsi, dan listrik statis. Air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terdapat pandangan tersebut adalah bagaimana bahkan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah bentuk, ada cair dan gas, tanpa menjadi berkurang. Di dalam geometri Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut teorema Thales, kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Contoh dari teorema Thales: 1. Sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. 2. Sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. 3. Jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawan akan sama. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.